Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal ladzina amanu wa amilus solihati wa aqamus solata wa atauz zakata lahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Sahabat zakat yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Dalam kesempatan berbahagia ini kami akan menyampaikan mengenai zakat dan kesejahteraan umat. Betapa pentingnya ibadah zakat dalam Islam ini, sehingga Allah mengingatkan kita dalam banyak ayat yang kita ketahui. Itu ada 32 ayat yang Allah ulang-ulang untuk kita mengulang-ulangnya, dari Al-Baqarah juz pertama hingga Al-Bainah juz yang ke-30. Di Al-Baqarah saja 5 kali diulang-ulang, dari Al-Baqarah 43, kemudian 83 dan seterusnya. Mengapa ibadah zakat ini sangat fundamental sekali dalam Islam? Ibadah zakat ini sangat fundamental sekali dalam Islam. Menurut saya ada 3 dimensi. Dimensi yang pertama adalah dimensi keimanan untuk perbaikan diri, istilah al-fard, istilah al-nafs. Yang kedua adalah dimensi kemanusiaan, struktur sosial, kemasyarakatan. Yang ketiga adalah dimensi sistem, baik ketatanegaraan maupun ekonomi. Kalau kita melihat dari panjang ayat itu, apalagi dalam persoalan mengentaskan kemiskinan, kalau head to head saja antara muzaki dan amil, kemudian amil kepada mustahik, saya pikir itu tidak terlalu susah lah ya. Tapi bagaimana kita pahami ayat yang panjang ini bukan hanya untuk men-scale up pribadi kita saja, tapi juga men-scale up kebangsaan kita, men-scale up kemasyarakatan kita. Saya ambil contoh misalnya di dalam surat, dalam konteks dalam kepemimpinan, dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-73. Jadi 2 ayat yang berhubungan dengan zakat yang bicara tentang kepemimpinan. Wa ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina wa awhayna ilaihim fi'lal khairati wa iqamas sholati wa ita'az zakah wa kanu lana 'abidin. Kemudian diulang lagi dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-41. Allazina immankannahum fil ardi aqamus sholata wa atauz zakata wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar walillahi akibatul umur. Nah, kalau kita lihat dimensi pertama tentang keimanan, Allah menghendaki orang kaya yang muslim itu jangan sampai harta mereka itu, Allah ingin menghendaki harta mereka itu bersih. Seperti dalam surat At-Taubah ayat yang ke-103 itu. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakki bihim biha. Jadi ayat itu supaya kita ini muslim yang kaya itu, Allah untuk membersihkan dan mensucikan. Kemudian dalam ayat lain lagi, misalnya dalam Fussilat, pada akhir surat Fussilat dan awal Fussilat 6 dan 7 itu, Allah jangan kita sampai ini masuk kepada menjadi orang-orang yang musyrik. Wa wailul lil musyrikin. Siapa orang-orang yang musyrik itu? Dijawab pada ayat berikutnya. Allazina la yu'tunaz zakah. Kalau kita sambungkan wabil akhirati hum kafir, mereka kafir pada hari kehidupan akhir. Nah, itu dimensi berkenaan dengan pribadi. Dimensi keimanan dalam ibadah zakat ini. Kemudian dalam dimensi sosial misalnya, Allah menggunakan kata sakinah, lanjutan dari surat At-Taubah ayat yang 103 itu.
Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha washolli alaihim inna sholataka sakanun lahum. Nah, jadi Allah menggunakan narasi deskripsi sakinah di situ untuk membangun tatanan sosial kemasyarakatan. Nah, kemudian bagaimana kaitannya dengan kesejahteraan? Nah, kesejahteraan dalam Islam tentu semua umat manusia, baik dia muslim maupun non-muslim, menghendaki kesejahteraan. Tapi dalam konteks ini Islam menghendaki kesejahteraan itu baik kaya secara materi maupun kaya secara spiritual. Nah, untuk orang kaya secara materi dan secara spiritual, kemudian dan seterusnya, minimal ada 4 tipologi ini Allah gambarkan dalam Al-Quran itu. Pertama adalah orang kaya secara materi dan kaya secara spiritual. Nah, Allah mendeskripsikannya dengan kalimat hayatan thayyibah. Ya. Dapat kita baca dalam surat An-Nahl nanti ayat yang ke-97. Kemudian ada juga manusia yang secara materi dia miskin, tapi dia kaya secara spiritual. Misalnya dalam surat Al-Baqarah 155. Kami pasti menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, buah-buahan, dan sampaikan kabar gembira. Karena dia tingginya spiritualitas yang mereka miliki, maka semua urusan itu dikembalikan kepada Allah. Kemudian ada juga yang tipologi yang ketiga ini, dia kaya secara materi tapi miskin secara spiritual. Nanti dapat sahabat zakat baca di surat yang ke-6 ayat yang ke-44. Kemudian yang pertama tadi itulah kesejahteraan yang hakiki yang ingin kita raih sebenarnya. Yang berikutnya adalah miskin secara spiritual, miskin secara materi, sekaligus miskin secara spiritual. Nah, inilah yang biasa disebut dengan kemiskinan absolut. Nah, bagaimana untuk mengatasi ini? Nah, ibadah zakat yang diimplementasikan lewat program penyaluran zakat harus memastikan mustahik dapat ditransformasi dari kemiskinan secara materi dan kemiskinan secara spiritual menjadi sejahtera. Dari sisi materi ada peningkatan dan secara sisi spiritual semakin dekat dengan ajaran Allah. Mungkin ini yang dapat kita sampaikan. Sebenarnya kupasan tentang zakat ini bukan hanya berkenaan dengan ini saja, bahkan untuk dalam sistem istilah ad-daulah itu sendiri Allah melakukan head to head antara ekonomi yang sekarang berkembang menjadi ekonomi sistem zakat. Mungkin ini. Terima kasih. Billahi fisabil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You lift me up high, you spread my wings and fly me to the sky. I feel so alive, it's like my soul thrives in your light. But how I wish you'd be here with me all year around. Ramadan